Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ananda Putra Pratama. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya Rindy Rica Farmadinata. Saya Bais Apriliani. Saya juga. Saya Anita Melkifa. Yang pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu Decision Support System atau DSS. Mungkin bisa kita mulai. Definisi DSS atau Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam organisasi atau bisnis. DSS tidak menggantikan keputusan manusia, tapi memberikan informasi, analisis, dan model untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan DSS ada 5. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas keputusan dengan menyediakan data, model analisis, dan alat bantu evaluasi alternatif. Yang kedua, mempercepat proses pengambilan keputusan dengan akses cepat ke informasi dan hasil analisis. Yang ketiga, mendukung pemecahan masalah kompleks, terutama dalam situasi yang bersifat semi-terstruktur atau tidak terstruktur. Yang keempat, meningkatkan efisiensi kerja manajerial melalui otomatisasi dan visualisasi data. Dan yang kelima, mengurangi risiko kesalahan dalam keputusan dengan memberikan proyeksi dan simulasi berbagai skenario. Oke, selanjutnya masalah DSS di sekitar. Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak individu baik pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga ibu rumah tangga mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan makanan yang sehat dan seimbang. Masalah ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan gizi, keterbatasan waktu, kebiasaan makan yang tidak teratur, dan minimnya akses terhadap panduan menu sehat. Kurangnya perhatian terhadap makanan harian tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga menurunkan kualitas hidup dan produksi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masalah solusi dari masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Oke, dari solusi dari masalah ini adalah membuat sistem yang bisa membantu orang memilih makanan sehat setiap hari. Jadi, pengguna cukup menginputkan data seperti umur, berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Setelah itu, sistem akan memberikan beberapa pilihan menu makanan yang sesuai, lengkap dengan info gizinya seperti kalori, protein, dan lain sebagainya. Menunya juga disesuaikan dengan data tadi, makanan yang disuka atau alergi yang dimiliki. Supaya semakin gampang, sistem ini juga bisa membuat daftar belanja mingguan dan mengasih pengingat waktu makanan. Intinya pengguna jadi tidak bingung lagi untuk memilih makanan sehat dan tepat waktu. Lalu selanjutnya terkait fitur-fitur DSS yang akan dikembangkan dalam mengatasi solusi masalah tadi, ada 4. Yang pertama, input data pengguna atau fitur input data pengguna, yang dimana sistem mengumpulkan data usia, jenis kelamin, berat dan tinggi badan, serta tingkat aktivitas harian untuk menghitung besar metabolic rate atau BMR yang menggunakan rumus Pitagore. Lalu dikendalikan oleh beberapa faktor aktivitas yang membuat total daily energy expenditure. Selain itu, pengguna dapat mencatat preferensi vegetarian, non-vegetarian, atau makanan yang disuka atau tidak disuka. Yang kedua adalah fitur rekomendasi menu harian, yang dimana sistem akan memberikan 2-3 pilihan menu sarapan,
makan siang dan makan malam berdasarkan data pengguna dan data nilai gizi yang dibutuhkan oleh pengguna. Berdasarkan filter nutrisi, preferensi, dan anggaran dari DSS yang menyajikan 2-3 pilihan untuk sarapan pagi, sarapan siang, dan makan malam. Setiap resep diberi skor yang dimana tercakup dalam gizi yang sudah dibutuhkan untuk penggunanya. Yang ketiga adalah perhitungan gizi otomatis, yang dimana sistem ini memanfaatkan API database nutrisi seperti Nutritionix untuk mengambil nilai kalori, protein, karbohidrat, dan lemak tiap bahan, lalu menghitung total atau jumlah nutrisi per porsi hidangan secara real time atau secara nyata. Yang terakhir adalah fitur pengingat dan checklist belanjaan, yang dimana pengingat menu atau push notification ke aplikasi mobile atau email via Firebase Cloud Message dengan jadwal configurable setiap pagi, siang, sore, hingga malam. Lalu yang selanjutnya ada checklist belanja yang dimana otomatis menggabungkan bahan untuk 7 hari, dikelompokkan per kategori, yang dimana ada sayur, protein, dan bumbu, serta dapat diekspor melalui PDF atau aplikasi catatan. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil presentasi tersebut yaitu DSS atau Discussion Support System itu bisa membantu pengguna memilih menu makanan sehat secara personal. Serta sistem ini juga bisa dirancang untuk mengatasi masalah umum seperti keterbatasan waktu, kurangnya pengetahuan gizi, dan kebiasaan makanan yang teratur. Dengan menginput data pribadi seperti usia, berat, tinggi, aktivitas, DSS akan merekomendasikan menu harian yang sesuai secara nutrisi. Fitur tambahan seperti pengingat makanan dan daftar belanja otomatis membuat sistem ini praktis dan efisien. Baik, sekian penjelasan mengenai DSS dari kami. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.